eh, peraturannya. Jadi teman-teman nanti silakan disimak. Dan ini juga materinya akan kami record. Jadi kalau misalnya nanti mau dipelajari lagi bisa. Terus kemudian kalau misalnya nyaman dengan kamera, misalnya sinyal oke, silakan nyalakan kamera. Kalau memang tidak oke sinyalnya, entah itu karena hujan atau apa, silakan off camera. Tapi jangan lupa untuk tetap memperhatikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa dengan raise hand atau ditulis di kolom komentar ya. Terus kemudian silakan kalau misalnya nih pernah beberapa kan mungkin pernah jadi graphic design apa namanya desainer gitu ya. Kalau misalnya mau ditanyakan apa-apa kasarnya bagaimana, secara itu teknis ataupun pengalamannya Kak Aldi gimana, silakan langsung tanyakan. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama saya langsung serahkan ke Kak Aldi ya. Silakan Kak Aldi. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Arin. Oke, jadi halo teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Geraldi, atau bisa dipanggil Aldi. Saat ini saya adalah desainer grafis dari ThinkWeb. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke materi ya. Oke, sudah kelihatan semua ya? Sudah terlihat ya? Oke, baik. Ini judulnya adalah A Day in a Life of a Graphic Designer. Jadi, ini adalah keseharian kami sebagai desainer grafis, ya kurang lebihnya sih ya. Ya, what do we do on our daily works? Jadi, apa aja sih yang kita kerjakan sebagai desainer grafis itu? Yang satunya adalah storyline kreatif, creative brief visual strategi, preparing social media content asset, key visual asset and guideline, imagery asset atau photoshoot atau image bank. Di sini ada branding and guideline, ads design asset, brand campaign and activity, dan storyboard asset. Nah, jadi ini nanti kita akan bahas satu-satu. Selanjutnya, apa sih social media contents ini? Nah, dewasa ini dengan perkembangan zaman, gitu kan, banyak nih kayak brand-brand company gitu yang menggunakan media sosial itu sebagai wadah promosi. Juga untuk membangun si relasi dengan audiensnya. Ya, jadi ya, sebagai pekerja kreatif itu kita perlu memahami nih keunggulan dan media apa nih yang perlu dibikin agar dapat berkomunikasi dengan maksimal dengan audiens dari si brand tersebut. Nah, jadi di sini ada beberapa ulasan dari setiap media sosialnya atau platformnya, dan masing-masing dari platform itu ada karakter tersendiri untuk berkomunikasi antara audiensnya. Nah, ini salah satunya Facebook. Jadi karakteristik Facebook ini bisa dilihat dia itu write compelling caption, atau dia lebih yang dilihat pertama kali itu di atasnya adalah si captionnya. Jadi karena layoutnya si Facebook ini di atasnya layout, baru di bawahnya si image-nya. Ya, untuk selanjutnya adalah hook the audience in 5 seconds. Jadi si Facebook ini mereka stop point-nya itu adalah 5 detik. Jadi menggunakan develop image yang kontras dan bold, serta bantuan copy image yang bisa menjadi stopping point. Jadi maksudnya dalam 5 detik ini si audiens itu melihat postingan kita. Jadi kalau semisal postingan atau image kita kurang kontras atau bold, ya jadi ya di skip aja biasanya tuh sama audiens. Nah, itu trikinya di situ. Nah, untuk tipe-tipenya
untuk tipe ukuran Facebook post ini, di antaranya itu adalah ada square 1080 kali 1080 pixel, selanjutnya ada 1080 kali 1350 pixel, dan 1200 kali 630 pixel. Ini biasanya standarnya. Nah, itu biasanya kadang kan kita sebagai desainer grafis juga lupa ya ukuran-ukurannya gitu. Jadi ini banyak kok di Google itu kita bisa cari ukuran-ukurannya. Kayak video itu square-nya juga sama 10 kali 80, 1080 kali 1350, dan Full HD ya 1080 kali 920 pixel. Nah, untuk postingan carousel, dia itu di dalam satu post itu dia terdapat maksimal 6 image. Jadi nanti bisa di slide. Jadi misalkan kita mau ada ngepost tentang tutorial, tips-tips gitu kan. Itu kan biasanya kan banyak tuh si kopinya. Nah, nanti ini bisa digunakan sebagai meringkas dan membuat estetika tersendiri dalam satu desain. Jadi nanti dibikin part agar terlihat agar enak dilihat juga. Jadi si kopinya itu nggak sebanyak dalam satu image. Nah, itu carousel. Dan untuk selanjutnya ini ada Instagram. Instagram ini yang seperti kita ketahui ya, pertama kali yang dilihat oleh Instagram itu adalah visualnya. Jadi kita sebagai audiens pasti dalam Instagram kita ngeliat sih video atau foto, gitu kan. Nah, jadi seperti yang Facebook juga, gitu. Meskipun si Instagram ini caption-nya itu jarang dilihat, nah yang dilihat ini adalah si image-nya atau videonya. Apalagi sekarang update terbaru itu Instagram ini kan lebih ke Reels. Nah, jadi algoritma Instagram juga sekarang kebanyakan ke video. Nah, ini kita juga sebagai desainer grafis harus pinter-pinter juga cara untuk me-level up skill kita yang tadinya kita hanya bisa desain aja, sekarang harus belajar nih gimana caranya membuat motion grafis atau editing video. Nah, itu sih skill-skill yang tambahan dari desain grafis. Untuk tipe dan ukuran Instagram juga bisa kita cari di Google, cuma standar yang kita pakai itu untuk square 1080 kali 1080 pixel, ada juga yang 1080 kali 1350 pixel. Nah, dan untuk stories atau reels video juga itu 1080 kali 1920. Nah, ini untuk video dalam feed ini itu durasinya itu sekitar maksimal 60 detik. Stories juga sama 60 detik atau 1 menit. Nah, reels ini tuh agak lumayan panjang. Dulu itu masih maksimalnya 1 menit. Nah, sekarang maksimalnya udah 1,5 menit atau 90 detik. Untuk ukuran kalian bisa cari juga, banyak, tapi standarnya itu untuk portrait itu 1080 kali 1920, dan landscape-nya itu 1080 kali 566 pixel. Untuk next-nya, nah ini yang lagi hype nih, TikTok. TikTok ini sebenarnya platform yang lumayan hype ya, apalagi dia ini adalah memproduce genuine content. Jadi apa sih genuine content itu? Kan genuine content ini adalah konten yang diproduksi sama diri kita sendiri gitu. Jadi karena TikTok ini lebih kebanyakan video, nah jadi aset-asetnya biasanya kita yang bikin dari misalkan video kita sendiri, dengan talent kita sendiri atau dengan teman-teman gitu, atau misalkan ada kayak motion atau animasi, itu juga kita yang bikin sendiri si aset-asetnya. Nah, nanti baru diedit, biasanya tambahkan
background musiknya gitu yang lagi happening apa, kayak gitu. Nah untuk, ini juga ada human elemennya, biasanya TikTok itu lebih kebanyakan, menggunakan real human ya talent-nya. Jadi agar original gitu. Jarang sih untuk di TikTok ini kayak motion-motion, biasanya dia lebih ke manusianya gitu. Sama, di TikTok ini relatable ya, relatable itu maksudnya, konten-kontennya tuh biasanya relate apa yang terjadi sama saat ini. Misalkan saat ini lagi kasusnya atau happening-nya apa nih gitu, misalkan kayak, eee, Piala Asia yang Indonesia. Nah kebanyakan, biasanya biar dia kejar, engagement-nya gitu, mereka pasti bikinnya yang relate dengan keadaan sekarang, atau misalkan kayak sekarang, kasusnya si Rizky Bilar gitu. Nah itu banyak banget tuh konten-kontennya Rizky Bilar dan Lesti. Nah itu juga salah satu sebenarnya cara untuk menaikkan engagement-nya. Cuma kayaknya kalau untuk kayak gitu mending yang positif aja sih bikin kontennya, gitu. Ini juga ada video transisi dan musik ya yang tadi saya bilang, itu jadi pemanis buat si konten TikTok-nya. Nah, untuk selanjutnya, ini ada Twitter. Nah, Twitter ini, dia itu fokus, lebih ke teks kalau Twitter ya. Jadi, write compelling caption. Jadi kebanyakan TikTok itu pasti kalau kalian lihat di timeline itu, tulisan semua. Ya mungkin ada beberapa gambar-gambar, cuma TikTok lebih sering, teks ya, gitu. Dan untuk, 1 kali post tweet itu sekitar 280 karakter ya maksimalnya. Dan untuk mengupload foto itu dia maksimalnya 4, image, GIF, dan video gitu. Jadi kalau si Twitter ini platform yang bisa membangun intimasi gitu, antara brands dan audiens audiens secara real time. Jadi, lebih kesannya lebih apa ya, untuk kayak balas chat, balas tweet-nya gitu atau mention-nya, retweet-nya itu lebih lebih real time biasanya ketimbang si, Instagram atau Facebook gitu. Untuk ukuran juga, bisa kalian lihat di Google, cuma ini best size image yang biasanya itu untuk landscape itu 1200 kali 675 piksel. Ini tuh udah aman banget buat di desktop atau mobile. Untuk portraits atau square image-nya, ya standarnya 1080 kali 1350 dan square-nya 1080 kali 180. Nah, biasanya kalau misalkan square ini atau portrait, itu biasanya di timeline itu kepotong. Jadi kalian harus klik dulu tuh si image-nya baru nanti full, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah yang tadi saya bilang yang ada di TikTok, what is genuine content? Nah, jadi dalam dalam desain, genuine content itu adalah artinya original content atau aset konten original. Biasanya selama ini saya mengerjakan brand-brand seperti DBS, Neurobion, itu asetnya dari Shutterstock atau misalkan pre-pick dari website-website. Nah, itu kan, aset bikinan orang ya yang dijual di website. Nah, untuk genuine content ini adalah konten yang kita produce sendiri. Eee, jadi dengan cara, photoshoot, video shoot gitu kan bersama talent yang kita cari juga sendiri, atau dengan misalkan dengan tema apa nih yang mau kita, bikin dalam photoshoot dan desainnya. Nah, itu kita yang konsepin. Ya, jadi, nggak apa ya, originalitas image bank kita, konten kita itu, eee, nggak sama sama brand lain gitu. Ya kecuali di sini kita menggunakan, brand ambassador atau KOL ya, talent. Mungkin banyak yang make itu jadi, banyak yang sama.
Nah, selanjutnya ini adalah contoh persiapan pembuatan genuine kontennya ya. Nah, ini ada beberapa simple production-nya. Jadi yang pertama itu kita harus nentuin dulu nih pilar kontennya, tone of visualnya, isi konten yang akan kita produksi gitu. Jadi untuk menentukan story-nya, talent juga, propertinya, dan lokasi pemotretan nanti gitu kan. Nah, apa sih pilar konten itu? Jadi pilar konten di sini adalah kurang lebih seperti tema. Tema apa nih? Tema konten apa nih yang mau kita produce? Misalkan ada edukasi, terus misalkan ada apa? Kayak misalkan games atau ada health gitu kan atau banyak. Nah, itu adalah pilar kontennya. Nanti tinggal kita turunin aja tuh, misalkan edukasi ada apa aja, tergantung dari brandnya gitu. Dan tone of visualnya, jadi visualnya ini mau seperti apa sih? Misalkan kayak produk kecantikan, pasti dia beauty, luxury, apalagi kayak playful juga bisa, kayak gitu, dan isi kontennya. Nah, itu nanti bisa kita satukan tuh, setelah kita bisa nentuin itu, baru kita ngeset timeline-nya, agar proses produksinya itu nggak berantakan gitu. Jadi kayak, waktunya kapan, lokasinya di mana, jumlah aset yang bakal kita produksi itu berapa aja, kayak gitu. Jadi nggak berantakan sih. Dan selanjutnya ini penting banget sih ini, untuk produksi itu adalah referensi dan mood board. Jadi, itu menjadi acuan gaya atau style pakaian juga, mood foto dan lokasi photoshoot. Jadi, biasanya, kita harus lihat-lihat dulu tuh referensi sebelum kita nge-produce aset ini ya. Sebenarnya banyak ya, kayak kadang kita juga menggunakan prinsip ATM sih. Jadi ATM itu amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi misalkan kita amati dulu nih, misalkan kita mau seperti brand A, kita amati dulu nih seperti apa, lalu kita tiru, oh dia seperti ini ya, si gayanya, terus tone visualnya. Nah, baru setelah itu kita modifikasi agar kita tidak sama dengan si brand tersebut. Nah, biasanya itu adalah salah satu metode yang biasa dipakai sih, ATM itu. Amati, tiru, modifikasi. Nah, setelah itu kita harus nentuin juga nih tema eksekusi kontennya. Apakah nanti hanya foto aja kah, static image, atau misalkan ada video konten juga gitu. Jadi kita harus matang tuh ngeproduksi si apa photoshoot atau video shoot tersebut gitu. Nah, di sini terus ada video konten, jadi kita harus siapkan juga referensi video dan temanya, serta kita harus penting banget ini storyboard. Sebelum kita bikin video konten, kita harus bikin storyline dan storyboard-nya, agar kita nggak melenceng jauh dari temanya, gitu. Scene by scene-nya, gitu. Dan terakhir ini adalah jam produksi dan lokasi. Nah, ini juga salah satu hal yang penting, tapi kadang kita luput juga, gitu kan. Jadi pentingnya ini adalah kita juga harus memperhatikan juga nih di jam berapa sih lighting-nya ini atau sinar mataharinya lagi bagus gitu kan. Biasanya itu ada golden moment-nya juga nih gitu kan. Jadi kayak misalkan ada jam 10 sampai 11 pagi itu mataharinya masih bagus karena belum terik banget. Dan kalau untuk mengambil sore itu biasanya jam 3 atau jam 4 jadi belum terlalu gelap juga gitu. Itu masih aman. Nah, untuk selanjutnya adalah campaign dan brand activity. Nah, jadi campaign itu adalah suatu rangkaian tindakan yang terorganisir untuk mencapai suatu tujuan.
Biasanya contoh campaign itu ada banyak sih, tapi kadang kita nggak nyadar aja bahwa itu adalah campaign dari sebuah brand. Contohnya kayak Indomie yang Hypebeast gitu kan, yang karena si Indomie ini pengen apa ya, pengen relate dengan tren anak muda saat ini gitu, makanya dia mengeluarkan Hypebeast yang dia juga berkolaborasi dengan salah satu apa ya, salah satu orang lah katakan gitu. Nah jadi dia ini nantinya si Hypebeast-nya ini bakalan ada, mereka jual merchandise juga gitu kan untuk anak-anak muda dengan desain-desain yang lumayan kece, atau ada iPhone. Jadi dia waktu itu ada campaign dengan campaign-nya itu shot on iPhone. Jadi orang-orang yang punya iPhone itu nanti mereka ngefoto atau video gitu dengan hashtag shot iPhone. Nah, itu salah satu campaign sih. Jadi agar orang-orang sadar bahwa ada iPhone terus kan di situ. Jadi awareness-nya itu ada. Nah, selanjutnya adalah brand activity atau activation, kegiatan promosi yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen terhadap suatu brand. Nah, brand activation ini banyak contohnya. Misal kayak Shopee 88 gitu atau Lazada Sale. Nah, itu adalah salah satu brand aktivasi itu. Nah, tujuannya apa sih bikin kayak gitu? Meskipun membakar duit gitu ya, cuma tujuannya apa sih? Jadi tujuan pembuatannya itu adalah meningkatkan minat konsumen. Yang kedua itu mendapatkan feedback secara langsung, meningkatkan penjualan, meningkatkan brand awareness, dan menimbulkan adanya brand loyalty. Nah, ini salah satu tujuannya. Selanjutnya, nah ini contoh dari campaign atau activity-nya, ada dari Berteman Aman Challenge. Ini adalah awareness-nya, apa konten campaign awareness, lindungi data pribadi dan jaga privasi anak. Nah, ini adalah salah satu awareness ya, agar halayak atau netizen tahu bahwa, oh ada loh Berteman Aman di sosial media, gitu. Nah, selanjutnya ini adalah ada tipe awareness dan feedback. Kalau awareness itu kan kita sadar ya, sadar akan merek gitu. Nah, ini ada juga feedback-nya. Jadi kita sadar dan kita juga feedback terhadap si brand tersebut. Nah, salah satunya ini Oki, dari Oki. Dengan tipe konten itu dia download and review. Jadi dengan adanya postingan ini, halayak atau netizen itu akan aware nih dengan si Oki. Nah, dengan ada kata-kata review, nah di situ jadi apa ya? Jadi mereka mengajak netizen untuk mereview juga. Nah, itu adalah salah satu feedback-nya gitu. Jadi ada awareness juga, ada feedback-nya juga gitu. Dan satunya lagi itu adalah penjualan produk. Nah, ini lebih ke hard selling sih jatuhnya. Jadi benar-benar ya udah kita jualan di sini. Selamat apa tuh, ada kayak selamat di rumah dan share keseruan lo, bikin stories Citato, bla bla bla. Nah, itu ini lebih ke jualan sih. Jadi hard selling. Nah, ini penjualan produk. Dan untuk selanjutnya, nah ini adalah special occasion post. Jadi itu adalah postingan khusus yang dipersiapkan sesekali atau bukan berkala. Jadi special occasion post ini adalah salah satu ide konten yang memang nggak ada di dalam rencana kita, tapi bisa aja kapan dadakan terjadi gitu. Misal contoh biasa yang apa kayak hari besar gitu, Lebaran atau Natal dan lain-lain. Itu kan biasanya jarang ada di
dicantumin di deck kita nih atau di ide konten kita, tapi karena ini adalah hari besar, jadi kan kita mau nggak mau harus bikin gitu kan untuk ucapan ini. Dan ada lagi biasanya yang dadakan itu adalah ucapan belasungkawa yang nggak apa ide yang nggak kita duga-duga gitu. Misalkan kayak kemarin tragedi yang di Kanjuruhan tuh yang di sepak bola itu yang banyak orang meninggal. Nah itu adalah konten yang memang kita nggak duga-duga gitu. Dan ada memberikan ucapan selamat pada momen tertentu, misalkan kayak ulang tahun Pak Jokowi lah, atau ulang tahun orang penting, biasanya begitu sih. Untuk selanjutnya, ini contoh-contohnya. Nah ini yang tadi saya bilang, hari besar, kayak Hari Kuningan, terus ada Hari Raya Indonesia Merdeka, terus dan ada turut berduka cita juga. Ini salah satu postnya. Dan untuk selanjutnya ini ada video marketing. Jadi video marketing ini adalah salah satu strategi pemasaran di dalam marketing online yang memanfaatkan media video. Di video marketing salah satu strategi juga dalam pemasaran bisnis atau brand di zaman yang sudah serba digital ini. Jadi ini termasuk strategi yang lumayan terbaik sih. Karena pada tahun 2002 ini ada survei yang menunjukkan bahwa penonton umumnya akan menghabiskan rata-rata 19 jam seminggu untuk menonton video online. Gitu. Jadi sekarang kayaknya udah jarang orang yang hanya ngelihat dari desain sih ya. Sekarang lebih kebanyakan video. Ya kayak salah satunya yang TikTok, meskipun mereka cuma katakanlah joget-joget atau misalkan mereka bikin konten itu tapi banyak yang nonton di situ, engagement-nya ada. Ya ini berikut salah satunya, contoh-contohnya seperti ada video tutorial nih, kita buka dulu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh video tutorial ya. Ya, meskipun shot-nya itu dia nggak terlalu kompleks, tapi yang penting kan isinya itu adalah ya tutorial. Jadi ya kita mentutorialkan apa yang mau ditutorialkan gitu. Nah, ini selanjutnya ada video event juga nih. Ya, jadi ini aja ya. Jadi video event itu
lebih ke video kegiatan dari event tersebut, misalkan kayak seminar gitu atau ada mereka mau launching apa, itu video event. Nah, ada lagi video edukasi, branding, testimonial atau live dan Q&A itu banyak banget. Ini saya share aja ya di chat ya nanti. Untuk apa, link-linknya agar nanti kalian bisa melihat apa aja sih contoh-contoh dari video tersebut gitu. Nah, untuk selanjutnya ini proses pembuatannya. Nah, sebenarnya untuk proses pembuatan video itu sangat kompleks ya, agak tricky juga. Nah, tapi kalau misalkan kita eh, eksekusinya benar ya, insya Allah kedepannya lancar sih. Itu yang pertama ini adalah membuat rencana video. Jadi kita harus tentukan dulu nih tujuan pembuatan video dan ceritanya mau kemana gitu. Pilih juga pendekatan atau gaya video yang diperlukan, misal seperti drama kah, komedi kah, iklan. Nah, itu harus kita tentuin dulu tuh tema atau genrenya. Nah, setelah itu baru kita tentukan nih platform mana sih yang bakal kita distribusi untuk video tersebut. Bisa berpengaruh atas hasil akhir yang disampaikan, kayak video utama ini akan diupload ke YouTube. Misalkan kita membuat video drama gitu, tapi untuk fullnya ada di YouTube nih, gitu kan. Tapi untuk di Instagram biasanya kan ada teaser-teasernya aja tuh, kayak 10 detik atau 5 detik, atau 15 detik juga. Nah itu bisa tuh turunannya kita turunin ke Instagram, Facebook, atau Twitter pun bisa gitu, kayak gitu. Nah, lalu kita bikin skrip juga nih, eh, melalui riset beberapa daftar informasi penting yang perlu ditunjukkan pada video, lalu usahakan untuk menyampaikannya sesuai dengan urutan yang tepat. Jadi jangan jangan dilengkap-lengkap gitu, biar audiens pun tahu nih skrip kita juga, atau dari tim juga tahu gitu. Selanjutnya itu adalah storyboard. Nah, ini penting dalam pembuatan video gitu ya. Storyboard ini menjadi acuan stepnya scene by scene dari video, misalkan kayak dari moodnya, angle pengambilan gambar, posisinya, setnya kayak gimana, apakah siang kah, sore kah, di luar kah, atau di dalam. Nah ini storyboard itu adalah salah satu acuan yang sangat penting dalam proses pembuatan video, seperti yang bisa kita lihat di sebelah kanan. Itu ada beberapa seperti komik sih ya, seperti komik. Tapi ini adalah acuan shot yang akan kita ambil dalam proses syuting. Gitu. Yang kedua adalah menyiapkan kebutuhan dan yang selanjutnya adalah menyiapkan kebutuhan dan lokasi ya. Jadi kebutuhannya apa aja sih? Banyak nih gitu kan. Salah satunya tuh kayak propertinya, pakaiannya mau seperti apa, apakah mau pakaian yang cerah kah, yang moodnya dark kah gitu. Terus jumlah talentnya berapa, lightingnya, kameranya, dan lain-lainnya. Nah itu kita harus benar-benar siapin tuh di list kayak gitu. Selanjutnya adalah quality check and preview. Jadi ini penting juga nih setelah kita uh, melakukan preview gitu dari satu gambar. Nah ini kita lihat dulu nih apakah bagus atau enggak. Misalkan kita udah buat satu scene nih, kita udah ambil video gitu. Kita cek dulu nih apakah bagus atau enggak gitu kan. Kalau misalkan memang bagus, ya bungkus gitu kan. Kalau misalkan enggak, ya kita retake gitu, retake lagi. Nah setelah semua proses syuting itu selesai, kita baru ke tahap terakhir yaitu editing. Nah ini editing itu salah satu istilahnya itu kayak tukang jahit. Jadi kita ngejahit-jahit scene tuh. Jadi kita scene, misalkan scene 1, scene 2, scene 3, nah itu kita harus edit rapih itu agar enak dilihat gitu, dan audionya juga.
agar apa ya, mempercantik apa yang sudah kita syuting gitu. Lalu selanjutnya ini kita masuk ke ads konten. Jadi konten advertising atau konten iklan itu adalah konten yang mengacu pada pembuatan iklan yang akan dipromosikan melalui saluran distribusi berbayar. Nah, salah satu yang sering digunakan untuk brand atau di think web juga adalah GDN ya, Google Display Network. Nah, GDN itu adalah tools yang dikembangkan oleh Google. Jadi layanan ini tuh memudahkan untuk mendapatkan calon konsumen melalui iklan. Ada juga yang dari kayak Facebook Ads juga bisa, Instagram Ads, TikTok Ads pun bisa. Cuma memang lebih kebanyakan ini adalah Google Display Network-nya ini. Ya, ini adalah ukuran-ukuran dari Google Display Network-nya ya. Jadi ada 9 ukuran secara keseluruhan. Ini juga bisa kita lihat di Google gitu kan ukurannya berapa. Ada yang 300, 728 gitu. Dan ini banyak banget sih, jujur saya juga kalau diapelin satu-satu ini nggak hafal. Jadi kita tinggal lihat aja di Google itu banyak ukuran-ukuran yang pasnya berapa gitu. Nah, setelah kita udah menyesuaikan nih dari dari ukuran yang mau kita buat untuk Google Display Network atau iklannya ini, nah baru kita desain seperti ini, ada beberapa desain. Kita jadi bisa kan dalam satu iklan ini kita bikin turunannya. Misal, ini kan ada beberapa ukuran yang berbeda, tapi dengan satu desain yang sama. Nah, biasanya tuh seperti ini sih. Jadi kita bikin desain masternya dulu, misal ukurannya yang paling gede gitu kan, kayak 1200 kali 1200. Nah, setelah kita sudah bikin ukuran yang gede, yang paling besar gitu, baru kita turunin ke ukuran-ukuran yang lainnya tuh. Ada yang 200 kali 200 gitu, ada yang 320 kali 400. Nah, kayak gitu. Agar agar nggak pecah aja sih ketika mau diturunin keturunannya gitu. Karena kan takutnya kalau misalkan kita membuat desain dari yang ukuran atau pixelnya yang kecil, nanti kalau misalkan kita bikin dengan yang ukuran yang di atasnya, itu pasti bakalan pecah tuh. Nah, itu kita hindarin tuh yang kayak gitu. Gambar itu harus high res, jangan sampai ada yang pecah, font-nya juga gitu. Usahakan sih nggak pecah. Nah, biasanya untuk ini juga ada GIF ya. Jadi durasi itu maksimal 30 second, dan size dari filenya pun nggak boleh dari 150 KB. Nah, ini kecil-kecil memang, karena untuk di iklan kan. Jadi segitu aja sih materi dari saya. Ya, mungkin ada beberapa hal yang memang nggak disampaikan atau yang mungkin masih banyak yang bingung gitu ya. Cuma ini adalah ringkasan dari apa yang biasa saya kerjakan di think web gitu ya. Selebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aldi untuk penjelasannya. Oke nih, jadi teman-teman silakan sekarang adalah sesi tanya jawab. Kalau misalnya mau raise hand boleh. Nah, ini ada satu orang, siapakah dirimu? Bentar. Ada Firdaus Fahrul Reza. Silakan langsung aja on cam atau on mic. Oke, silakan. Halo Kak, Ya, Halo. halo. mau nanya kalau dari kan tadi ada spesial postingan khusus tuh. Biasanya menurut pengalaman kakak itu postingan khusus tuh biasanya kalian minta dari kapan itu? Apakah satu hari sebelum itu terjadi gitu atau gimana?
gitu Kak. Oke, jadi postingan khusus gitu ya? Iya. Ah. Jadi si klien tuh biasanya minta ke kakak kapan gitu. Hmm. Oke, Satu oke. hari itu. Iya. Jadi kalau di kita ya di agensi itu Firdaus, biasanya kita kan hitungannya itu sebulan ya untuk konten. Misalkan sekarang di bulan Oktober. Nah, itu udah sebulan sebelum kita mau posting, itu pasti kita biasanya meeting dulu sama klien atau dari tim kita itu ngebuat propose konten-konten nih yang akan dibawakan untuk bulan depannya. Misalkan di konten Oktober ini mau ada ucapan selamat apa, terus mau postingan apa gitu kan. Nah, nanti baru tuh kita ada di grup namanya sama klien, meeting, apa aja yang apakah klien itu setuju atau enggak dengan ide yang kita propose gitu kan, kita ajukan. Ya itu ada di situ, misalkan ada mereka nggak setuju, ya kita bikin ulang tuh ide-ide kontennya. Nah, setelah ide konten itu approve semua, baru kita desain nih, baru turun ke desain. Nah, kita desain. Nah, itu nanti pasti ada feedback juga tuh dari klien, misalkan, oh ini, kurang itu. Nah, itu kita revisi, asal jangan sampai kita melewatkan deadline-nya aja. Dari misalkan kita untuk bulan depan ya mau nggak mau kita harus amannya itu 2 minggu sebelum postingan itu mau di post gitu. Nah, untuk biasanya kayak postingan khusus ini misalkan memang urgent banget gitu ya. Ya mau misalkan hari ini dikabarin buat besok pagi, ya mau nggak mau kita sebagai desainer atau kita kan menjual jasa gitu ya. Ya mau nggak mau kita kerjain untuk klien agar klien puas gitu intinya. Itu aja. Apa masih kurang jelas atau sudah jelas, Firdaus? Jelas. Siap. Tapi kalau misal kayak ada yang itu yang ucapan belasungkawa itu gimana Kak? Nah, itu yang tadi saya bilang, karena itu sifatnya memang nggak bisa kita duga ya, karena itu kan salah satu hal yang memang nggak direncanakan. Ya pasti kita langsung ngerjain tuh. Biasanya dari kliennya ngasih tahu ke account eksekutifnya, nah baru langsung ke desainernya gitu. Jadi memang real time saat itu. Jadi kayak kalau syuting itu namanya stripping gitu. Jadi ya memang kita kejar-kejaran sama waktu. Itu sih. Baik Kak, masih. Sama-sama. Oke, terima kasih. Nah, saya mau nambah pertanyaan. Kalau yang kayak gitu biasanya seberapa sering terjadi sih tiba-tiba gitu? Nah, ini sebenarnya nggak bisa diduga-duga ya. Kadang memang kalau misalkan yang kayak bela sungkawa itu kan memang nggak terlalu sering ya. Ya, paling misalkan lebih ke ini sih, kayak yang hype misalkan yang terjadi. Misalkan kayak katakanlah apa ya, kayak Piala Asia gitu kan yang saat ini Indonesia gitu kan. Nah, itu mungkin ada event-event kayak gitu sih yang memang tematiknya ya. Cuma memang nggak setiap sering sih, ya mungkin seminggu misalkan sebulan katakanlah memang ada sekali atau 2 kali gitu. Nggak sering sih, nggak sesering itu. Oh, oke. Oke, ini berarti kita ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Ini tadi sebelum yang angkat tangan ada Fatur Rohman. Di kolom komentar tanya untuk membuat video iklan apa boleh menggunakan template yang sudah disediakan aplikasi atau memang harus membuat secara sendiri. Nah, itu bagaimana? Nah, untuk video iklan itu kita lihat dulu sih apakah ini memang komersil atau memang kita buat cuma katakanlah untuk UMKM gitu ya. Biasanya kalau memang buat brand yang memang udah besar gitu, mau nggak mau memang kita harus produce. Atau mungkin misalkan kita mau motion aja nih, template, ya
kita pinter-pinter aja nih biar orang ngiranya itu nggak template gitu. Jadi mungkin kita edit apanya, jadi nggak benar-benar mirip gitu kan. Kecuali memang untuk yang UMKM yang memang mereka katakanlah mohon maaf gitu budgetnya memang dikit gitu ya nggak apa-apa sih asal merekanya nyaman gitu merekanya oke dengan apa yang kita kerjakan ya go on aja gitu. Tapi memang lebih bagus ya kita jangan kerjain apa yang udah template ada gitu. Jadi gimana caranya kita melevel up diri kita sendiri ya dengan template-nya mungkin kita utak-atik kayak misalkan kayak fontnya kita ganti atau warnanya atau dari segi grafisnya itu biasanya lebih lebih enak buat kitanya untuk upgrade upgrade skill ya kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya Fatur Rohman. Terus ini ada pertanyaan dari Rahmatullah. Anak desain apa harus upgrade skill ke video editor? Apa bagian video editor tidak berbeda dengan desain? Sebenarnya desain dan video itu kan dua hal yang berbeda ya. Jadi ya desain itu adalah statis image gitu, gambar yang diam. Kalau video kan memang ya gambar yang bisa bergerak gitu kan. Sebenarnya ini dua yang berbeda tapi masih turunan gitu, masih satu turunan. Kalau dulu zaman dulu saya kuliah itu dibedain tuh yang apa? Yang desain itu masuknya biasa ke desain komunikasi visual atau DKV dan untuk yang videonya itu broadcast atau film. Nah, sekarang karena memang perubahan apa ya? Mungkin ada perubahan dinamika apa ya? Sebutannya digital itu memang lagi kenceng-kencengnya gitu kan. Jadi kayaknya sekarang untuk desain khususnya anak-anak desain gitu ya. Saya sih lebih menyarankan harus bisa juga video editor ya minimal nggak perlu jago-jago sih minimal bisa aja. Motion juga minimal dikit-dikit aja asal kalian bisa karena saya pribadi di Think Web juga selain ngedesain itu bikin motion juga. Misalkan kayak ada desain yang tadi nih apa Hari Merdeka Indonesia. Nah, itu didesain kan. Nah, terus mau dibikin gerak-gerak gitu asetnya. Nah, itu juga kita harus bisa tuh biar apa ya? Biar kita juga nggak ketinggalan sama anak-anak lulusan di bawah kita gitu kan yang kebanyakan memang udah belajar di kampusnya gitu. Ya kita harus belajar juga sih biar nggak ketinggalan. Karena kebanyakan desain grafis bisa video dan belum tentu video editor juga desain. Biasanya gitu sih yang udah saya temuin gitu. Jadi ya sok aja mau belajar editor, mau belajar videografer, fotografi gitu kan nggak masalah. Asal masih satu dan itu masih satu jalur kok, masih satu turunan gitu. Nggak masalah sih. Oke, pokoknya skillnya di-upgrade terus untuk Iya, mengikuti zaman gitu ya. betul betul betul. Oke. Selanjutnya ini tadi ada Bella ya. Oke, silakan Bella. Yang lain yang kalau mau raise langsung raise setelah ini langsung saya panggilin juga ya, silakan. Oke, Bella silakan. Oke Kak, tadi saya mau bertanya tentang occupation post. Oke. Tadi dijelaskan dalam occupation post kan ada terdapat ucapan bela sungkawa, ucapan mengucapkan selamat yang sifatnya tuh tiba-tiba. Saya kan mengikuti berita akhir-akhir ini ya Kak. Halo, apakah sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar Bella. Oh, oke. Jadi kan saya mengikuti berita akhir-akhir ini ya Kak. Di Twitter kan rame banget tentang tragedi stadion di Malang kemarin. Lalu ada beberapa politikus yang memasang ucapan bela sungkawa, namun itu foto mereka itu besar sekali, sedangkan ucapan bela sungkawanya malah terlihat kecil. Ini menurut saya tidak mungkin sih desainernya itu tidak tahu. Namun mungkin desainernya itu mengikuti permintaan politikus tersebut. Namun melihat efek dan reaksi itu jadinya menghujat
yang buat poster, menghujat yang desainer yang tidak tampak baik. Nah, menurut Kakak, apabila terjadi suatu perseteruan antara klien dengan desainer, sedangkan desainer punya pemikiran ini lebih baik, sedangkan kliennya berpikiran ini lebih baik. Itu menurut Kakak bagaimana ya? Apakah kita harus menuruti si klien atau tetap dengan desain menurut kita ini lebih oke deh? Eh, Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Sebelumnya terima kasih. Oke. Terima kasih Bella atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sih, dan sering banget ditanyain. Dan bahkan saya sendiri juga mempertanyakan itu gitu, di zaman waktu dulu. Memang jatuhnya serba salah sih ya, karena kan kita juga kerja sama orang gitu sebagai desainer grafis. Tapi kan salah satu adanya desainer grafis itu adalah desainer grafis itu ibarat kata ini adalah pemecah masalah. Gitu. Jadi misalkan orang yang mau bikin desain, tapi dia nggak ngerti nih caranya. Nah itu kita ada di situ untuk memecahkan masalah mereka gitu. Maunya seperti apa, kopinya atau tulisannya mau apa aja, stylenya mau kayak gimana. Nah, itu kita sebagai pemecah masalah dari masalah mereka. Cuma, karena memang kan kebanyakan mereka yang punya masalah pun mereka belum ngerti kan maunya apa, gitu. Nah, di situ kita berperan penting untuk mengarahkan bagusnya seperti apa, gitu. Misal, yang tadi Bella bilang bela sungkawanya kecil, gitu ya. Mungkin menurut desainer grafisnya ya mungkin juga mereka kayak aduh ini jelek nih, tapi ya si kliennya mau itu ya kita mau gimana gitu kan, karena kan kita memang di-hire sama dia gitu. Jadi ya kita boleh menerima aja gitu, boleh kita juga nggak menerima gitu. Tapi sih kalau bisa memang kita mengarahkan gitu, misalkan, "Oh Pak yang bagus seperti ini," gitu. Atau misalkan mereka kekeh gitu, ya udah kita sebagai desainer grafis pun mau gimana ya, karena mereka memang maunya seperti itu, ya kitanya mungkin nggak mau kan desain seperti itu, cuma ya udah gitu. Ujung-ujungnya ya kita juga harus belajar untuk tahu karakteristik orang sih, karena kan kita sebagai desainer grafis, apalagi misalkan yang freelance gitu ya, itu pasti banyak banget ketemu yang orangnya beda-beda gitu, kayak ada yang satu minta revisinya banyak, ada yang satu ketika dikasih desain pun langsung go on gitu. Ada yang memang udah beberapa kali revisi nggak ketemu nih. Nah, itu kita juga harus belajar sih. Saya pun juga sama begitu, masih belajar untuk memahami karakter setiap orang. Cuma intinya ya dari pelajaran tersebut kita bisa ambil pelajarannya apa gitu. Oh ternyata kalau misalkan ketemu orang kayak gini, kita harus begini ya. Nah, itu kita juga harus belajar sih. Cuma menjawab pertanyaan tadi, eh, ya gimana ya? Ya kalau klien memang kayak maunya kayak gitu, ya udah kita terima aja gitu. Asal mereka senang, gitu aja sih intinya. Terima kasih, Kak. Sama-sama Bella. Oke, terima kasih jawabannya dan pertanyaannya. Ini saya mau nanya juga nih, kalau Kak Aldi sendiri pernah nggak sih misalnya, misalnya temennya ngerjain desain gitu ya, terus mungkin revisi sampai nggak ketemu-ketemu, akhirnya itu dilimpahkan ke Kak Aldi gitu misalnya, atau sebaliknya Kak Aldi ngerjain tidak nggak ketemu-ketemu, akhirnya dilimpahkan ke temennya gitu. Pernah nggak ya kayak gitu? Eh, Kayaknya pernah sih dulu ya. Cuma memang kan setiap desainer itu kan karakteristiknya beda-beda gitu kan. Mungkin memang si yang kliennya tersebut ini nggak cocok sama karakteristik desain kita gitu kan. Itu ada banget tuh banyak yang kayak gitu. Jadi selalu nggak ketemu gitu. Saya misalkan saya desainnya gini, dia maunya kayak gini, meskipun udah revisi tetap nggak ketemu, itu banyak banget sih. Nah itu ya salah satunya bisa juga dilemparin juga tuh ke teman atau teman yang lempar ke kita gitu. Nah intinya sih apa jadi bahan pembelajaran juga. Kayak sebelumnya itu saya pernah karena cowok ya gitu, saya pernah
desain salah satu produk kosmetik gitu. Dan untuk pertama-tama tuh kayak, waduh, bingung nih. Karena kan notabene saya lelaki gitu kan, nggak pernah bikin desain untuk perempuan. Nah, itu memang agak agak sulit tuh di 1 bulan pertama gitu kan. Tapi setelah kita belajar, nanya-nanya, kita cari referensi gitu. Ya, insya Allah sedikit-sedikit kita mulai mengerti apa aja sih yang ada di yang harus ada di desain ini, stylenya, kayak gitu sih. Ada pertanyaan lagi kah? Oh ini ada Firdaus bertanya lagi. Oke, silakan. Yang lainnya juga silakan ya. Bisa di kolom komentar atau di raise hand. Oke, Firdaus silakan. Aku mau nanya lagi dong. Tadi terkait yang revisi nggak ketemu itu, kalau misal nggak ketemu itu harus gimana ya? Biasanya di dalam, kalau kita freelance ya, misalkan katakanlah kita freelance, itu biasanya ada kontrak tuh, ada term apa syarat dan ketentuannya juga. Misal revisinya itu 3 kali yang minor, 2 kali yang mayor. Nah, maksudnya yang minor mayor itu, revisi mayor itu adalah revisi keseluruhan gitu kan. Terus keseluruhan desain itu revisi mayor. Revisi minor ini adalah revisi misalkan yang kecil-kecil aja, misalkan kayak ganti ganti font atau ganti kata-katanya. Nah, untuk biasanya di awal kita harus ngejelasin juga tuh, ini dapat revisinya sekian ya gitu. Jadi eh, mereka juga mau nggak mau harus eh, apa ya, melampirkan brief yang jelas juga ke kita gitu, ke desainer. Dari klien ke desainer itu harus ngirim brief juga. Misal kayak membuat logo gitu. Nah, biasanya kalau saya gitu atau yang lain pasti ada apa ya, kayak ada formulir gitu kan, misalkan ada formulir gitu, di situ ada nama logonya itu apa, stylenya kayak gimana, nah terus ini warnanya apa aja gitu, terus kayak referensinya apa, misalkan mereka mau ngambil contoh dari katakanlah kayak logo Starbucks, logo Coca-Cola, nah itu sebisa mungkin kita harus menanyakan brief yang jelas kepada mereka juga gitu. Jadi kita nggak ngawang bikinnya, misalkan bikin logo dong, misalkan logo makanan. Tapi kita nggak nanya nih, mau ada apa aja di situ logonya. Jadi kita asal bikin aja. Terus pas kita kasih, ya saya nggak mau kayak gini. Nah itu juga kadang luput dari desainer juga, dari klien juga. Jadi sama-sama kita harus bicarakan dulu nih, briefnya mau seperti apa yang jelas. Jadi biasanya setelah briefnya pun jelas, nah itu revisi pun minimal sih, meminimalkan revisi itu, brief itu. Jadi nggak sebanyak itu. Dan itu kalau misalnya kita minta, misalnya ada yang belum jelas, minta detailnya pun bisa ya ke klien Iya, ya. bisa kok. Jadi klien pun kadang ada klien yang memang mereka kasih briefnya itu jelas, ada juga memang yang klien ngasih briefnya itu gamblang gitu. Jadi kayak udah nggak detail gitu. Nah, itu kita harus tanya. Jadi kalau kita nggak nanya juga ya nggak akan kelar itu desain kita gitu. Jadi kita sebagai desainer juga harus punya inisiatif gitu kan. Ini kakak mau seperti apa kak desainnya kak gitu. Apakah seperti ini kak atau seperti itu kak. Kita juga harus, misalkan kliennya juga bingung. Terus saya juga bingung nih gitu mau kayak gimana. Nah kita sebagai desainer juga harus inisiatif juga. Kayak mencari referensi gitu. Kak ini saya dapat referensi seperti ini. Kakak mau yang mana gitu. Nah seperti itu sih. Jadi kita juga harus punya inisiatif juga. Oke. Nah, selanjutnya siapa nih yang mau tanya? Kayaknya tadi di awal banyak yang raise hand. Kayaknya tadi salah satunya raise hand Bagus Sujatmiko bukan ya? Teman-teman ada yang mau bertanya lagi?
Oh, boleh Bella, kalau mau bertanya lagi silakan. Halo Kak, saya ingin bertanya tapi dengan topik yang berbeda. Ini mungkin agak menyangkut ke pribadi. Apakah saya ingin bertanya, apakah kesulitan terbesar Kakak selama menjadi seorang desainer grafis? Dan bagaimana cara Kakak dalam menghadapi kesulitan yang Kakak hadapi tersebut? Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran bagi kami dan untuk kedepannya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Bella. Nah ini bagus nih Bella punya pertanyaan. Memang namanya kita kan manusia ya, gitu kan. Pasti dalam mengerjakan sesuatu itu ada kesulitannya. Meskipun kita bisa kan senang dengan desain, pasti kadang kita punya kejenuhan tersendiri untuk mendesain. Nah, itu biasanya kita sering banget tuh kayak art block gitu kan. Jadi sama sekali kita nggak ada inspirasi untuk mendesain. Nah, ini sering banget terjadi sama desainer, saya sendiri juga. Jadi kesulitan-kesulitannya adalah satu memang kita memang nggak punya inspirasi, lagi jenuh gitu kan. Ya intinya sih caranya sih ya istirahat sejenak gitu. Jadi kita nggak overwhelm, kita nggak merasa pusing dengan brief-brief yang ada gitu. Ya kita istirahat aja sejenak, misalkan ya 1 jam gitu kan. Terus setelah itu setelah udah nggak terasa art block gitu, ya kita cari referensi lain gitu. Cari referensi sampai akhirnya kita menemukan inspirasi yang mau kita tuangkan gitu. Biasanya sih lebih ke jenuh ya sebagai desainer, karena katakanlah dari pagi sampai malam setiap hari itu kita kerja gitu. Bahkan kayak weekend pun misalkan kalian freelance gitu, ya kerja Sabtu Minggu. Jadi ya setiap hari kita ngedesain aja. Nah itu bisa kan dalam setahun kita ngedesain terus, nah pasti bosen kan gitu. Nah itu sering banget terjadi art block biasanya. Nah cara-caranya sih kalau misalkan kakak sendiri sih, saya sendiri sih gitu, yaitu istirahat dulu. Kita ya lupain aja dulu apa yang terjadi gitu ya, entah kalian mau main game lah atau apa, asal nanti ketika kita udah selesai itu kita fresh lagi otaknya gitu. Jadi udah dengan ide baru lagi gitu. Jadi nggak terlalu jenuh gitu. Itu sih biasanya kalau untuk desainer ya art block. Terima kasih jawaban dan insight-nya Kak. Ya, sama-sama Bella. Oke, selanjutnya ada Bagus Sujatmiko, silakan langsung aja. Halo Kak, selamat siang. Mau tanya Kak, kan tadi kan dalam perusahaan kan disinggung Photoshop produk, videografi, motion graphic gitu ya Kak ya? Iya, betul. Apakah di satu perusahaan itu satu desain grafis dituntut semuanya bisa, atau adakah direksi atau adakah tim-tim khusus untuk bagian menangani Photoshop produk, videografi, motion graphic seperti itu? Dan pertanyaan kedua nih, dan untuk ATM tadi amati tiru modifikasi, berapa persen kita boleh untuk meniru itu? Terkadang kan dalam pikiran kita kan ketika melihat desain sesuatu yang sudah ada itu kan cenderung akan menjadi patokan ya Kak ya. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut Kak? Terima kasih. Oke, sama-sama Bagus. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama itu memang kita nggak harus semua bisa sih. Sebenarnya kalau saya lebih suka memang orang yang bisa satu keahlian, tapi dia benar-benar jago di situ. Ketimbang dia punya keahlian banyak, tapi cuma standar gitu. Cuma memang karena kan rata-rata namanya kita industri digital ya, dan kita juga harus dituntut untuk upgrade diri sendiri sih gitu kan. Kayak katakanlah kayak desain sekarang kan gampang banget, orang yang nggak bisa desain juga bisa bikin kan di Canva gitu atau di
aplikasi lain yang memang udah ada template-nya. Nah, maksud saya sih jangan mau kalah sama mereka yang nggak bisa desain atau yang memang nggak sekolah atau kuliah desain gitu. Kita harus punya upgrade skill lain. Nah, untuk kayak misalkan perusahaan, nah ini memang ada kadang-kadang perusahaan yang nakal sih gitu kan. Jadi kita misalkan hiringnya graphic designer, tapi kita harus wajib videographer, fotografer. Nah itu sebenarnya sah-sah aja, cuma kayak gimana ya, kayak nggak etis aja sih kalau memang mau hiring ya satu-satu aja, karena kan kita kan nggak bisa semua kita kerjain dalam satu waktu gitu. Jadi menurut saya itu salah sih. Yang benar itu adalah perusahaan itu masing-masing punya divisinya, kayak divisi di desain, divisi motion, video, dan fotografi. Nah itu mereka harusnya punya divisi masing-masing. Yang benarnya sih seperti itu ya. Kalau untuk memang keahlian, ya nggak apa-apa, kita belajar aja apa yang kita mau gitu, dan nggak ada ruginya kok kita belajar di luar apa yang kita kerjakan gitu. Nambah skill juga. Dan yang kedua itu ATM ya. Nah ini ATM sebenarnya agak tricky memang, susah-susah gampang gitu, kayak amati tiru modifikasi berapa persennya. Nah sebenarnya banyak di dunia film pun atau desain pun banyak yang menerapkan itu. Cuma pasti ada beberapa orang tahu gitu kan, oh ini nyontek dari sini scene-nya, atau oh ini desainnya nyontek dari sini. Sebenarnya sih sah-sah aja asal kita nggak bener-bener plek-ketiplek gitu 100% gitu. Ya bagus sih memang 50% gitu ya. Maksudnya jangan sampai bener-bener kita mirip kayak cuma ganti warna aja gitu. Nah itu jangan sih kalau menurut saya, mungkin kayak ditambahin desain lagi Kak, grafis-grafisnya gitu. Itu nggak apa-apa, cuma kalau memang mirip banget, enggak deh, jangan. Maka itu adalah gunanya modifikasi ya, untuk menutupi sih kita menirunya ini. Nah nanti lama-lama biasanya kita ketemu tuh style kita sendiri seperti apa dari ATM tersebut, gitu biasanya. Semoga menjawab ya. Ya, terima kasih Kak. Kak, Sama-sama. satu lagi pertanyaan Kak. Boleh. Freelance dan kerja dengan perusahaan Kak, Mm-hmm. itu menurut Kakak pribadi ya, enakan kerja ikut siapa? Kan sedangkan freelance kan sepertinya 24 jam ya kerja. Terima kasih. Sama-sama. Jadi enak gak enak sebenarnya masing-masing punya konsekuensi tersendiri sih gitu ya. Ya misal kita kerja in-house gitu, ya kita punya gaji tetap gitu, jam kerja pun tetap gitu, Sabtu Minggu kita ya bebas mau kemana aja gitu. Ya kalau freelance memang mungkin dari segi pendapatan ya kadang mungkin bisa lebih besar, bisa lebih turun gitu kan, tergantung kita sendiri cari kliennya. Nah memang waktunya sih fleksibel ya, kita bisa kan weekday pun kita bisa jalan-jalan, di weekend kita bisa kerja atau sebaliknya. Freelance biasanya kita bisa ngatur waktu sendiri, gitu, lebih bebas. Cuma kan memang permasalahannya ini gajinya nggak tetap gitu ya, mau nggak mau kita harus perbanyak koneksi kayak gitu. Masing-masing ada plus minusnya sih. Kadang kan kalau freelance kan lainnya kan nggak di suatu negara yang sama Kak. Lah, terus mengatasinya itu bagaimana Kak? Kan sedangkan di sini malam terus di sana baru pagi gitu. Pernah nggak sih menemukan pernah nggak di dihadapkan seperti itu gitu? Kalau untuk luar negeri itu belum sih ya, karena kan memang satu waktunya juga berbeda gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan kayak di Singapura atau masih di Asia masih beda sejam 2 jam gitu kan. Cuma kalau yang di India, Amerika gitu, saya sih belum pernah. Cuma kalau untuk situasi seperti itu ya mau nggak mau kita memang harus mengikuti aturan mereka gitu. Atau misalkan mereka ngasih deadline-nya misalkan tanggal sekian, jam sekian, ya udah mau nggak mau kita harus
ngikutin tuh deadline-nya kayak gitu. Kayak yang penting sih kalau saya pribadi sih jangan lewat dari deadline sih. Mau ngerjainnya kapan itu terserah, kalian punya timeline-nya masing-masing gitu kan. Ada yang memang demen kerjaan mepet-mepet gitu, ada yang memang demen kerjaannya di awal gitu kan. Nah itu semua punya style kerja masing-masing. Cuma satu, jangan sampai lewat deadline, itu aja. Kak, lagi Kak. Apa? Kan kalau Kakak kan pernah freelance ya. Terus itu cara mendapatkan kliennya bagaimana Kak? Ngikut apa tuh? HDR atau apa? Atau nyebar portofolio atau bagaimana? Yang sudah dijalani aja ya? Iya, iya. Kalau pribadi saya sih memang awal freelance itu pasti dari teman ke teman ya. Nah itu pun nggak dibayar sama sekali. Bisa kan kayak temen mau bikin apa desain poster biasanya, udah sini aja dikerjain gitu. Bayaran mau dibayar atau enggak urusan nanti, yang penting kita cari portofolio dulu kan, namanya kita freelance gitu. Karena kan freelance ini kan yang dilihat kan portofolionya ya, semua sih kita juga mau kerja juga dilihat portofolionya. Nah caranya sih itu bisa dari teman ke teman, kita ngumpulin portofolio. Yang jelas sih portofolio dulu ya, untuk urusan materi sih nanti belakangan biasanya ngikut kayak gitu. Jadi ya awal-awal dari teman ke teman, dari network ke network gitu. Ya syukur-syukur gitu networknya bagus, biasanya lebih bagus juga untuk peluang freelance-nya gitu. Atau mau masuk agensi yang memang dia butuh desainer freelance juga bisa kayak gitu. Jadi kita masih under perusahaan tersebut, tapi kita kontraknya freelance gitu juga bisa kayak gitu. Pernah masuk ke situs-situs seperti Seribu Lancer, freelance atau apa, Fiverr, Upwork kayak gitu nggak Kak? Pernah ya Fiverr gitu. Cuma memang karena itu bersaing banget ya dari segi harga, dan menurut saya nggak worth it gitu. Tapi ya udahlah. Nggak, akhirnya enggak sih nggak main Fiverr karena di situ perang harganya gila-gilaan ya. Jadi menurut ya, tapi balik lagi sih ya. Cuma kalau menurut saya sih kayaknya kurang worth it aja untuk dihargai biasanya $5 kayak gitu, kayak sayang aja sih. Tapi kalau kalian memang mau kejar portofolio ya di situ bagus banget memang kayak gitu. Kan saya melihat di YouTube itu kan kalau $5 seperti itu kan baru mulai ya Kak ya. Iya benar. Terus ketika naik level kan pendapatan kita kan mengikuti level yang sudah ada rating itu loh. Benar. Ya asal kita tekun sih pasti ada aja jalannya gitu. Baik Kak, terima kasih Kak. Kebanyakan tanya. Oke, makasih, bagus. Tadi pertanyaannya bagus-bagus kok. Saya juga nyimak. Soalnya nanti juga teman-teman kan mungkin setelah program atau kedepannya jauh ingin jadi freelance gitu ya, biar tahu sedikit lah gitu. Dengan freelance Kak, mumet Kak. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Khairul Nisa. Jika seorang desain grafis dipekerjakan di suatu perusahaan secara tiba-tiba diberi tugas untuk membuat animasi iklan, padahal skillnya masih dasar, belum level tinggi. Apa yang harus dilakukan? Apakah perlu software atau bekerja sama juga dengan tim animasi begitu? Oke, jadi ini dilihat dulu sih untuk scope atau pekerjaan levelnya ini apakah berat atau simple gitu. Kalau memang berat ya kita lempar aja gitu kan, karena ya kita memang kalau merasa kita nggak mampu ya bilang aja gitu kan, Pak saya nggak mampu atau Pak saya belum bisa gitu. Jadi kadang sesuatu yang kita paksain juga belum tentu bagus sih gitu kan. Jadi takutnya nanti kitanya underperform gitu. Nah itu sih, cuma kalau memang kalian mau belajar dari pekerjaan itu ya silakan gitu. Hitung-hitung kita belajar untuk buat animasi gitu kan. Untuk softwarenya itu biasanya tergantung sih. Kalau untuk motion itu After Effects. Kalau untuk edit itu Premiere Pro bisa, atau yang Apple itu namanya Final Cut Pro. Itu udah banyak sih editing software. Cuma memang
lebih bagus sih kalau memang yang udah susah gitu ya level animasinya, ya dilempar ke bagian tim animasi aja. Dan itu harus mempertimbangkan bisa nggak ketemu deadline gitu ya, karena kan harus belajar. Iya, Gitu ya. betul. Takutnya nanti jadi bulak-balik gitu kan revisinya, jadi kerjaan yang satu laginya nggak kekejar gitu. Oh iya, iya. Ini kata Bagus, AE berat Kak softwarenya gitu. Oke. Oke, selanjutnya dari Rahmatullah. Apakah ketika kita magang atau kerja bareng perusahaan akan disesuaikan dengan skillnya masing-masing? Kayak sejauh mana dia bisa desain, video, konten, dan lain-lain. Ini sebenarnya balik lagi ke perusahaannya sendiri ya. Kadang memang kita harus dituntut serba bisa gitu. Atau misalkan kita dari desain yang awalnya A, terus kita harus ganti ke style B, itu kan harus transisinya lumayan tuh, takes time. Nah, biasanya kalau nggak digituin, kita nggak nyebur. Maksudnya kalau kita nggak nyebur gitu, kita nggak tahu sih, atau kita nggak bakal bisa. Jadi, biasanya ya harus nyebur dulu untuk bisa gitu. Jadi, untuk kayak kita magang atau kerja perusahaan, itu kayaknya diajarin juga sih caranya gimana-gimananya. Jadi nanti biasanya kan ada review tuh kalau untuk awal kita masuk kerja, misalkan 3 bulan itu masih probation ya. Nah nanti tuh selama 3 bulan kita dilihat tuh performa kita bagaimana, apakah kita ada peningkatan atau enggak, kita mau belajar atau enggak dari apa yang udah kita kerjakan. Nah itu bakal direview sih sama perusahaan. Nah jadi manfaatin aja selama masa probation itu untuk kalian belajar yang benar gitu kan, yang sungguh-sungguh gitu. Jangan pernah, maksudnya meskipun kita manusia ya kita boleh lah ngeluh. Tapi untuk selama probation itu ya jangan ngeluh sih kalau bisa. Kita kerjain aja apa yang disuruh gitu. Nah, Oke, apakah ada yang bertanya lagi? Oh ini nih, bisa share IG-nya mungkin oh bisa boleh. diketik di Tapi kolom jarang komentar. update ya. Atau mungkin LinkedIn-nya boleh, kalau misalnya ada. Instagram aja, LinkedIn aku nggak punya sih kebetulan. Oke, Kayak itu ya di komen ya. itu silakan ya di follow. Ya, terus mungkin saya mau tanya, biasanya kan kalau misalnya kayak sosmed itu kan apa ya, perubahannya cepat gitu. Nah, biasanya tuh gimana cara tahu perubahannya gitu ya? Atau mungkin misalnya ada nggak pola mereka biasanya berubah setelah berapa lama gitu? Itu nggak bisa kita duga sih karena cepet banget ya perubahan arus itu, perubahan sosial media. Jadi mau nggak mau kita biasanya ada tim riset. Jadi misalkan ada tim riset, ini trennya lagi apa, terus apakah nanti misalkan kayak fitur-fitur dari platformnya sendiri kayak awal-awal ada TikTok, terus Instagram jadinya ngikutin seperti TikTok ada Reels. Nah itu kita juga harus melek sih sama tren-tren sosial media kayak gitu. Meskipun di desain kita memang mungkin lebih ngikutin tren style desainnya ya, cuma nggak ada salahnya sih kita tahu tentang fitur-fitur dari platform ini tuh apa gitu. Memang cepet banget sih perubahan itu, nggak bisa diprediksi kayak gitu. Oke, kalau dulu masih bisa kayaknya ya jarang, sekarang udah rapid banget seperti Iya ini. benar, cepet banget sekarang tuh. Oke. Nah, ini mungkin juga nih kalau teman-teman ini kan juga ada beberapa yang mungkin nanti ini adalah pengalaman pertama, mungkin kemarin ada tugas kelompok atau apa yang itu sebenarnya kita bikin sebagai simulasi kerja tim gitu ya. Nah, itu kan biasanya menyatukan kepala yang berbeda. Kadang-kadang kan kita bingung ya. Nah, ini mau tanya nih, pernah nggak sih misalnya kayak ada anggota tim yang baper atau misalnya, terus itu gimana sih baper dan profesionalisme tuh batasnya di mana misalnya kayak gitu?
Iya. Ini sebenarnya agak susah-susah gampang sih untuk mengenal tim satu sama lain gitu kan. Ya mungkin janganlah tim yang orang lain, kayak mungkin saudara kita atau keluarga kita sendiri juga kita belum tentu kenal dekat kan. Nah, ini juga pentingnya kita belajar memahami orang lain gitu ya. Jadi kita harus pinter-pinter aja nih kayak ngebaca situasinya, atau kita jaga omongan. Terus kita juga apa ya? Kitanya juga jangan baper gitu. Memang sebenarnya kalau di dunia apa? Dunia industri kreatif ini, atau ya mungkin banyak sih di industri lain, itu memang ada yang mungkin bisa dibilang ada yang memang kasar gitu, seperti eh, kayak omongannya itu memang bikin sakit hati gitu. Tapi ya ya kita kesel boleh sih sebenarnya, cuma jangan jangan sampai dibawa ke perasaan aja, kayak ya no hard feelings aja sih, karena kan kita kerja gitu kan. Kalau memang dia ngasih taunya dengan cara yang kasar gitu, tapi apa kata-katanya yang tinggi, tapi dia memang benar itu kesalahan kita, ya legowo aja. Kecuali memang dia memang apa kayak ngasih taunya bukan kesalahan kita, ya ya mungkin dari dianya sendiri yang ada salah dari segi komunikasinya gitu. Jadi intinya sih komunikasi itu penting memang, dan kita juga harus tahu karakteristik masing-masing orang. Jadi kita bisa memahami nih karakter dia begini nih, jadi kita harus bersikap seperti ini. Karakter dia beda, kayak ya jadi kita juga harus membedakan juga untuk sikap-sikapnya gitu, treatment-treatmentnya gitu, karena kan setiap orang kan nggak sama. Jadi ya kita harus memperlakukan orang juga sesuai dengan karakteristiknya mereka juga. Seperti itu sih. Oke, terima kasih jawabannya Kak Aldi. Oke, yang lainnya bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ini lumayan nih, masih ada setengah jam lebih. Tapi pertanyaan udah banyak banget sih tadi. Tapi kalau ada yang mau nanya, boleh mau angkat tangan lagi, atau misalnya siapa mau nanya lagi, yang tadi udah nanya itu juga boleh. Oh ya, kalau dari Kak Aldi sendiri, ngelihatnya ke depannya tuh gimana Kak, untuk sektor desain grafis dan digital juga ini? Eh, Kalau lihat ke depannya sih tuh masih ada desainer, itu masih masih bakal terus ada. Cuma memang yang tadi saya bilang sih, kita juga harus upgrade skill gitu. Karena kalau kita cuma bisa desain tok gitu, oh itu susah banget untuk bersaing gitu kan. Kayak misalkan sekarang aja udah trennya katakan 3D gitu. Ya kalau kita memang nggak upgrade skill, ya kita pasti bakal tergerus sama orang lain gitu. Jadi desain ini tetap masih ada, tapi kitanya apa perkembangannya itu, trennya itu yang nanti pasti bakalan beda. Nah itu kita harus siap dengan segala apapun yang terjadi gitu di kedepannya. Ya kita mempersiapkannya dengan upgrade skill aja sih, itu yang terpenting. Oke, siap. Gimana yang lain? Apakah ada yang masih mau bertanya? Kak, pernah main NFT nggak? Wah, itu lagi kekinian tuh NFT. Iya, iya. Gimana? Jujur aja kalau untuk NFT itu enggak, karena enggak, satu nggak sempet juga sih sebenarnya. Kedua, kalau NFT itu kan ada apa ya, ada visinya gitu Iya, ya cerita, kan. alur cerita. Ya ada alur cerita, nanti bakalan ada mungkin kayak gamenya gitu. Wah itu sih enggak sih, nggak main ke situ. Mungkin kalau memang orang yang benar-benar mereka fokus sama NFT gitu ya, atau mereka cinta dengan NFT, ya mungkin itu salah satu hal yang bagus. Karena kan NFT itu kan nggak ini ya, nggak seperti saham aja sih, nggak bakal turun. Sorry, seperti apa ya, kayak ya dia kan nggak bisa ini kan, yang apa, bakal naik terus harganya. Nah itu, dan kalau misalkan memang ada project-project seperti yang ada gamenya atau alur ceritanya, itu malah lebih bagus lagi sih.
Nah, jadi masih banyak yang bisa dieksplor. Betul, betul, Kalau betul. sekarang kan hidup fokusnya desain grafis nih, tapi nanti silakan belajar sendiri, video lah, animasi apa NFT gitu. Oke, ini Kak, oh ya, untuk oh ini bagus. apa ya, untuk menyemangati kita semua kan baru belajar ya Kak ya di sini, dan Kakak kan terlebih dahulu yang terjun di situ ya. Ke depan prospeknya desain grafis itu seperti apa Kak? Menurut pandangan Kakak sendiri, dan apa ya, kata-kata untuk kita itu gimana? Eh, Sama sih yang tadi saya bilang gitu kan, prospek desainer grafis itu memang masih ada gitu. Cuma memang kan setiap tahunnya itu kan pasti ada lulusan baru gitu kan, dengan mungkin kurikulumnya yang lebih upgrade dari kita yang sekolah dulu. Jadi itu kan memang banyak saingannya pasti gitu kan. Dan umur kita juga selama tahun kan makin bertambah gitu kan. Eh itu sih pentingnya kita upgrade skill gitu kan, level up apa yang kita mau belajar gitu. Misalkan hari ini kita bisa desain dari Photoshop gitu kan, udah mulai oke lah bisa. Nah mungkin bisa kita merambah ke Figma untuk belajar UI UX gitu untuk website atau aplikasi, atau mungkin kita bisa belajar 3D gitu pakai Blender atau Cinema 4D untuk bikin aset-aset yang nantinya aset-aset 3D yang nantinya bakal bisa dijual ke website-website lain gitu kan untuk aset-aset. Nah, itu sih pentingnya kita upgrade skill dan level up, dan jangan mau jangan pernah milih-milih untuk belajar sih, karena nanti pasti kepake banget gitu. Untuk kedepannya meskipun kadang mungkin sekarang belum kepake, ya suatu saat pasti ada aja kok yang kepake dari ilmu kita itu. Nah itu sih ya kayak apa? Jangan semangat, sorry. Jangan semangat. Tetap putus asa gitu. jangan pernah ngeluh gitu. Pantang menyerah, semangat terus. Lihat juga referensi-referensi yang ada di internet seperti itu. Perbanyak aja referensi sih, apa yang lagi tren tahun ini, desainnya seperti apa, itu sih. Kak, untuk aset itu kan apa ya, downloadnya kan tergantung dari yang download ya Kak ya, earning kita lah. Terus apa ya, memasarkannya itu seperti apa Kak? Nah, ini sebenarnya udah jatuhnya beda ya, beda topik. Cuma memang biasanya itu ada tuh yang Kakak tahu itu, itu share pengalaman gitu. biasanya di Instagram itu banyak tuh kayak influencer yang stok Kan penjual. ada yang di Microstock, terus Figma, terus apa ya, Adobe Stock seperti itu. Nah itu biasanya memang salah satunya sih konsisten sih, kayak kita ngepost di Instagram gitu, kita harus konsisten juga agar si engagement atau reach-nya itu dapat. Jadi kalau memang kalian mau jualan di Microstock ya perbanyak aja tiap hari upload gitu. Biasanya itu nanti biasanya kan ada algoritma atau sistemnya gitu ya. Nah, kita juga nggak ngerti sih. Cuma kalau kita memang konsisten gitu ya insya Allah ada aja yang beli gitu. Sistemnya berarti kayak nabung gitu ya Kak? Iya Kan benar. ada yang logo ground lah, terus kalau di Indonesia itu setauku Logoku, itu kan situs yang baru tuh. Iya nabung sih intinya tuh kayak nabung aset gitu. Nanti pasti ada aja sih yang beli. Kayak saya juga iseng-iseng taruh di Shutterstock gitu kayak foto-foto iseng aja. Ada yang beli. Meskipun saya nggak tahu nih beli buat apa ya, dipakai buat apa ya gitu. Jadi nabung aja gitu. Kalau memang kalian mau jualan di Microstock gitu. Asal memang asetnya yang bagus sih. Biasanya kalau asetnya kualitasnya bagus, itu cepet biasanya. Banyak yang mau download. Logo sih Kak, kebanyakan yang logo ground itu kan bagus dari segi harga, terus pembelinya barang kan eksklusif gitu.
Dan Iya. kalau apa ya, tahuku kalau ada yang buat desain lebih baru terus sama yang seperti sebelum-sebelumnya itu nggak keterima sih dari sistemnya. Iya, memang kadang ada peraturan yang ketat sih untuk desain gitu. Oke. Baik, terima kasih Kak. Ya, Ada banyak hal sama-sama. ya yang bisa diekspor. Oke, ini ada pertanyaan dari Zilvia. Kak Aldi, apakah ada referensi aplikasi, download atau online, bikin 3D ataupun bikin animasi yang free tanpa watermark? Kalau 3D di desktop ya atau di komputer, Blender. itu biasanya Blender, Cinema 4D atau 3D Max. Xmax Ya, kalau untuk SketchUp juga bisa dari Google. SketchUp itu Bisa kebanyakan. dituliskan juga mungkin. Nomads Club. Nah, ini saya tulis di chat ya, ini yang saya tahu ya, atau yang biasa dipakai. Cinema 4D, 3D Max, Blender. SketchUp. Nomad Kak. Nomad ada. Iya. Ini sih yang biasanya sih, yang saya tahu dipakai. Cuma kebanyakan karena ini yang gratis itu hanya Blender sama SketchUp ya, jadi kebanyakan orang-orang pakainya Blender untuk bikin karakter atau untuk kayak lebih ke properti gitu, misalkan kayak rumah-rumah itu SketchUp biasanya makainya. Itu SketchUp dari Google, itu gratis. Kalau Cinema 4D, 3D atau yang lain itu berbayar. Nah, kalau untuk di handphone saya kurang tahu sih ya, karena saya nggak Nomad Kak. Nomad ya, mungkin itu ya. Saya kurang tahu kalau di handphone karena nggak pernah ngulik di handphone. Cuma biasanya ada beberapa juga di Google itu yang aset-aset 3D gratis yang bisa kalian langsung download. Itu banyak sih, cuma saya memang nggak hafal nama websitenya. Mungkin bisa kalian cari sendiri gitu. Dan tutorial cara belajar juga banyak ya. Betul. Banyak di YouTube. Internet. YouTube banyak. Oke. Oh, ini ada Firdaus curhat, susah masuk ke logo Brown. Aku aja baru satu yang keterima. Semangat, Firdaus, semangat. Oke, ada lagi yang mau tanya-tanya, mumpung ahlinya ada di sini? Waduh. Nanti tadi ngirim beberapa foto contoh video juga ya Kak Aldi? Iya, itu yang tadi. Oke, nanti bisa saya teruskan di grup juga. Oke. Gimana teman-teman materi hari ini? Apakah ada yang mau bertanya-tanya lagi? Baiklah. Kalau memang tidak ada, mungkin kita akhiri lebih awal kali ya Kak ya. Kak Aldi ada pesan-pesan untuk teman-teman semuanya? Pesan-pesan ya. Mungkin yang tadi belum tersampaikan tapi penting gitu. Pesan-pesan ya. Sekali lagi Kak. Boleh. Portofolio Kakak ada di mana saja Kak? Terus menyasar market yang mana? Portofolio sih Main kayak Behance, Pinterest kayak gitu nggak pernah karena lebih ke pribadi. Lebih ke ya paling di Instagram itu juga nggak semuanya ya, cuma asal aja yang penting ada. Pakai web nggak? Saya nggak pakai web, nggak pakai apa-apa, lebih ke pribadi karena saya itu orangnya malas update CV sih, update portofolio gitu. Kebanyakan anak-anak desainer tuh nggak kelar-kelar gitu ngupdate portofolio, jadi ya udahlah. Paling nanti kalau misalkan butuh ya baru diupdate lagi portonya kayak gitu. Cuma jujur nggak ada sama sekali di web atau di apa, paling di Instagram aja kayak gitu. Wah, ini kata Bella barusan ngepoin IG kakaknya, desainnya bagus-bagus katanya. Kasih Bella. Aku udah follow loh Kak. Oh udah, nanti di fallback ya. Oke, gimana Kak Aldi? Ada pesan-pesan?
pesannya itu eh, semangat terus, jangan belajar hal-hal baru karena kita nggak tahu apa yang kedepannya nanti kita hadapin di dunia desain. Karena sekarang desain ini udah mulai kalah sama video. AI Kak. AI Ya, apa kan sama ada AI generate itu. iya, itu makin canggih sekarang zaman sekarang. Jadi tanpa kita ngedesain juga tinggal ngomong itu desain udah ada, itu udah ada AI-nya. Ya kita sebagai desainer harus siap aja sih, upgrade skill, belajar, jangan maksudnya jangan pilih-pilih referensi sih, perbanyak referensi aja, mau yang kita nggak suka atau yang kita suka gitu, perbanyak aja, biasanya itu kepake banget, apalagi sama klien-klien yang memang bukan bukan di style kita gitu, itu kepake banget. Ya, perbanyak ini aja sih, perbanyak pertemanan. Kalau freelance tuh eh, kita harus main di luar, jadi jangan jangan di dalam terus gitu kan. Kita harus ya sesekali gitu kadang kayak SKSD aja ke coffee shop gitu atau kemana, biarin dibilang orang gila gitu karena ya memang kita ngejar networkingnya, linknya gitu kan, untuk untuk perbanyak teman. Jadi karena freelance itu biasanya kan dari teman ke teman gitu kan, kecuali memang kita udah terkenal ya pasti klien yang datang ke kita gitu. Jadi perbanyak teman, perbanyak networking, link, ya insya Allah nanti banyak kok proyek-proyek yang masuk ke kalian. Ya jangan dilihat dari segi materinya sih untuk awal-awal, tapi yang jelas mereka ini puas gitu. Karena kita ini kan jual jasa, desainer itu kan jual jasa. Jadi kita bukan jual barang gitu, bukan jual desain sebenarnya, jual jasa kitanya gitu. Kalau kalau klien puas, ya berarti kita udah selesai gitu. Kita maksudnya udah melaksanakan tugas kita dengan benar gitu. Intinya itu sih, jangan ngecewain klien juga, jangan ngaret juga dari deadline, tetap tetap on track gitu. Nah, selebihnya kalian bisa learning by doing istilahnya. Jadi biasanya orang harus nyebur dulu baru bisa gitu. Jadi ya jangan harus belajar terus sih, learning by doing biasanya lebih cepat ketimbang kita belajar teori-teori baru ngelakuin. Seperti itu. Intinya semangat terus buat desainer grafis. Wih. Oke, terima kasih. Ini barusan ada yang curhat katanya kalau ngerender 3DS lama bisa tinggal nonton drakor gitu, bikin stres. Benar, Oke. memang kalau 3D itu harus punya spek yang mumpuni ya, VGA-nya, RAM-nya. Ya memang itu memang udah lumayan sih budget untuk yang proper dari PC untuk 3D itu. Jadi ya kalau yang misalkan speknya itu kentang, ya udah tinggalin semalaman aja. Gitu sih. Oke. Oke, terima kasih Kak Aldi untuk sesinya hari ini. Banyak banget insight-nya, mulai dari materinya tadi sampai yang tips and trik kehidupan sehari-hari seorang desainer grafis. Nah, sebelum kita tutup, kita mau foto dulu. Mungkin teman-teman bisa buka video ya. Oke, silakan dibuka videonya dan kita akan foto-foto. Yang lainnya. Oke. Wah, ini udah sore masih semangat. Bagus. Oh iya, untuk yang absennya silakan diisi ya. Itu masih tanggal 28 September, nggak apa-apa. Nanti soalnya akan ada track record sendiri di dalam sheet-nya kami. Jadi nggak apa-apa diisi aja untuk absennya. Oke, yang lainnya mau buka kamera juga?
Oke, kalau sudah buka kamera, saya akan ambil foto ya. Oke, bersiap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya abadikan. Kok nggak bisa? Ntar kita foto lagi. Sorry. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Kak Aldi. Untuk Kak Aldi bisa untuk meninggalkan ruangan karena ini kami mau briefing untuk absensi aja sih setelah ini gitu. Makasih banyak. Sampai jumpa lagi mungkin di waktu-waktu Terima kasih, mendatang. Kak. Baik. Sama-sama, semangat terus teman-teman ya. Jangan menyerah, terus semangat. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, Mbak siapa ya? Mbak Ririn ya, JBI. Silakan juga diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan, Mbak, karena kita tinggal absen aja sih ini gitu. Oh, iya Terima Kak, kasih. makasih ya Kak Arin. Oke, makasih banyak ya, Mbak. Oke. Kurang aja.